ngomongin tentang kelas mahasiswa, pasti kan ada pertemanan lah di antara mahasiswa itu, Bu. Nah, Betul. menurut menurut Miss nih ya, arti pertemanan yang sebenarnya itu gimana sih? Kalau boleh tahu dasarnya aja kalau pertemanan yang benar itu. Oke, ya kalau saya sih, ini ya prinsip-prinsip dasarnya itu kan kenapa kok saya balik ke ini ya, ke originnya gitu ya, ke Mhm. yang autentiknya itu kan, kenapa kok Tuhan itu ciptakan manusia nggak sendirian gitu, kenapa kok Oh. ada manusia yang lain. Memang kalau kita ngelihat lagi kan Adam dan Hawa ya, tapi Mhm. kenapa kok juga kemudian ada manusia-manusia yang lain gitu, karena memang, itu adalah hal yang baik untuk manusia gitu. Jadi kita bisa berelasi dengan yang sama-sama dengan kita. Kita nggak berelasi dengan binatang, nggak berelasi dengan tumbuhan gitu ya. Iya Karena, sih. seharusnya sesama manusia itu yang, paling saling mengenal, paling saling memahami, paling saling melengkapi gitu kan. Nah, Mhm. karena untuk sesuatu yang baik, harusnya pertemanan itu brings joy to our heart gitu. Dengan kita bisa punya teman itu, nggak usahlah nunggu teman kita itu kasih surprise atau kasih kado waktu ulang tahun misalnya gitu. Tanpa itu aja, kita punya teman itu aja sudah merupakan hadiah buat kita. Harusnya itu gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya teman, kita nggak punya siapa-siapa untuk berbagi gitu ya. Mhm. Kemudian kita juga, yaitu, bisa merasa lonely gitu kan. Kita nggak punya seseorang yang juga untuk, mmm, kasih kita masukan mungkin dan sebagainya, kita jadi sendirian gitu. Nah, jadi keberadaan teman tuh seharusnya brings joy to our heart gitu. Jadi itu menimbulkan sukacita, harusnya gitu ya, harusnya Mhm. gitu kalau teman itu. Jadi teman menimbulkan sukacita. Nah, Mhm. kalau misalnya ditambah dengan kata pertemanan yang beracun, apakah Nah, artinya berbalik 180 derajat? iya. Ya ini memang lagi ngetren ya, sekarang kayaknya lagi ngetren term ini, toxic Toxic. relationship gitu ya. Iya. Kadang malah yang lebih menyedihkan, tapi mungkin itu nanti, di bahasan yang lain ya, kadang malah toxic family, itu ada Waduh, juga itu sekarang parah. memang. Jadi Heeh. lagi tadi ya, toxic gitu, beracun, memang lagi ngetren, cuman ternyata istilah ini tuh udah ada sejak lama benernya, sejak tahun kalau dari yang saya baca-baca gitu ya, itu sejak tahun 1995. Jadi kayak, berapa tahun yang lalu, udah lama ya. 25 lah. Waduh. 1995 gitu ya, itu sudah ada nama nama orangnya, dia bikin buku, saya agak lupa judul bukunya apa, ada toksik-toksiknya, namanya itu dia Profesor Lillian Glass. Jadi dia bidang komunikasi, dia memang profesor komunikasi dan, mmm, psikologi kalau nggak salah ya. Jadi dia memang bilang bahwa, pertemanan atau relasi yang beracun, toxic relationship itu adalah relasi antara orang-orang, antara beberapa orang atau mungkin 2 orang yang itu tidak saling support gitu ya, yang konfliknya itu berjalan terus-menerus gitu. Kemudian, saling menjatuhkan gitu ya, ada kompetisi, terus tidak saling menghormati gitu ya, jadi disrespect gitu. Terus, di dalam relasi itu gitu. Itu pas Jadi tahun. Mhm. kebalikan dari joy tadi itu ya, malah Iya sih. itu malah me apa, kayak, Bukan. istilahnya itu kayak absorb our joy gitu. Jadi itu kayak menyerap joy kita kalau kita berada di dalam relasi yang kayak gitu. Cuma nanti kita mesti cek nih, Ah, oh. jangan-jangan kita itu gampang banget ngomong, "Oh ini toksik, orang ini toksik nih, Wah. relasiku udah toksik." Nah, maksudnya kita juga mesti cek gitu ya, jangan semudah itu gitu kita ngetap bahwa, orang itu tuh orang yang toksik gitu atau relasi kita itu udah toksik itu kita mesti hati-hati juga gitu. Oh. Kalau misalnya nih, kan nggak Mhm. saling respect, saling menjatuhkan, itu masih dalam konteks teman ya? Berarti apa bedanya sama musuh gitu? Oke, menarik menarik. Nah, tapi gini, kalau musuh musuh itu jelas, lebih lebih obvious ya, maksudnya Mhm. lebih terlihat bahwa kita nggak berteman orang itu, kita relasi itu misalnya let's say nih kompetisi gini ya, saya itu, satu jurusan nih sama Vito, terus kita itu berkompetisi, saya semester ini 4,00, kamu tiga Wah. koma sembilan sembilan, semester depan kamu 3,99, saya 4,00 gitu ya. Nah saking,
saking saya nggak sukanya sama kamu nih, kita itu nggak saling sapa, kita nggak saling ngomong, kita nggak apa, pokoknya orang bisa lihat dan kita sendiri juga tahu bahwa aku nggak berteman nih sama Vito, Vito juga nggak berteman sama sama saya gitu. Nah, kalau musuh itu kurang lebih yang seperti itu ya. Jadi kelihatan banget bahwa kita tuh memang nggak berkomunikasi, kita berrelasi gitu ya, terlihat gitu. Sementara kalau toksik, pertemanan yang toksik ini sebetulnya lebih ke arah gini sih. Balik ke definisi toksiknya tadi ya, kan racun ya. Racun itu Iya. kan works from within gitu ya. Kita misalnya Oh. taruhlah jangan minum racun ya, tapi maksudnya racun tuh misalnya dimasukkan ke dalam minuman atau ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kan, itu tuh seolah-olah masuk ada di dalam badan kita gitu. Jadi in within dan dia itu menggerogoti, merusak dari dalam. Jadi kalau dianalogikan ke dalam relasi, kita itu berelasi sama dia, kita itu sepertinya berteman sama dia gitu ya, Mhm. berkomunikasi. Orang ngelihat kayaknya nih Vito sama Miss Desi ini dekat gitu, tapi dalam pertemanan itu saya selalu merasa tertekan gitu loh, Fit. Saya selalu merasa kayak dikontrol sama Vito. Terus kalau Wah. misalnya saya nggak berani ngomong enggak sama Vito gitu. Tapi orang ngelihat kelihatannya kita berdua ini berteman gitu. Cuman salah satu dari kita itu tertekan baik secara mental gitu ya, emosional atau bahkan fisik gitu. Jadi setiap kali Vito datang tuh udah kelihatan dari jauh gitu saya udah kayak Duh. deg gitu ya, minta apa lagi nih dia, aduh mau apa lagi nih dia gitu. Tapi saya juga nggak berani gitu, maksudnya saya nggak berani melangkah, saya nggak berani ngomongin tentang keberatan saya sama Vito gitu ya. Nah jadi kurang lebih gitu, bedanya sama musuh, kalau musuh kita jelas-jelas enggak gitu, kita memang pasti nggak berteman. Sementara kalau toxic relationship itu kita itu sepertinya berteman gitu ya, tetapi pertemanan itu ya itu tadi absorb our joy gitu. Jadi membuat kita itu nggak joy, membuat kita itu malah merasa tertekan gitu, Fit. Tuh, benar-benar. Kalau gitu, aku punya bukan contoh kasus sih, kayak ya contoh kasus lah. Misal Mhm. yang berkaitan dengan yang tadi. Misal ada empat teman. A, B, C sama D. Nah, si A ini dia itu punya sifat yang semua orang nggak senang. Misal Mhm, kayak, tapi dia tuh nggak tahu kalau semua orang itu nggak senang. Dia biasa aja mhm, gitu ya, ini sifat-sifat saya. Nah, mhm, si teman yang lain C, D, E ini, A, B, B, C, D ini, mhm. dia itu dia kan temannya si A, dia tuh berusaha kayak bukan mengontrol, kayak A, kamu jangan gini, kamu itu nggak disenangi sama semua orang. Nah, si A ini apakah dia malah mengira bahwa tiga temannya ini toksik dengan cara mengontrol dia atau membatasi dia Ah, gitu? menarik menarik. Iya iya iya, bisa ya. Jadi Heeh. memang, mmm, gini Fit, memang kadang-kadang ya, kadang kita berpikir itu toksik itu cuman yang kontrol aja gitu ya. Maksudnya kayak yang kesannya itu kayak negatif, toksik itu dia berarti toksik gitu ya. Tapi ada juga memang toksik itu yang kelihatannya lemah, maksudnya orang-orang yang play victim, itu juga bisa dikatakan, toksik loh. Loh, Jadi misalnya kayak tadi heeh. misalnya, si A tadi itu kan kamu ceritanya kan dia itu orang yang bossy yang dan sebagainya gitu kan. Terus habis itu ada teman-temannya yang mau berusaha kasih tahu dia gitu ya. Iya. Terus dia merasa, "Ah, ini teman-temanku yang toksik nih, kok aku dituduh gini Kontrol. sih, kok aku dibilang gini 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 sih, padahal aku enggak loh," dan sebagainya. Nah, itu kita juga mesti periksa ya, jangan-jangan dia ini adalah orang yang juga, suka bermain ini, apa, play victim tadi itu, dia suka drama ya, maksudnya, ya mungkin banyak juga ya di antara teman-teman Gen Z itu yang juga banyak kan, "Oh, orang ini hidupnya penuh dengan drama, ini orang ini suka drama," dan sebagainya. Nah, kadang-kadang begitu, jadi dia itu, baperan gitu ya, terus habis gitu, play victim gitu ya, selalu merasa bahwa dia itu yang korban nih gitu, terus habis gitu, ya drama gitu. Jadi makanya itu tadi saya bilang Fit, kita juga mesti hati-hati, kita koreksi sebelum kita bilang orang lain tuh toksik, kita mesti ngelihat ke diri kita. Jangan-jangan kalau kita ini baperan, dikit-dikit ngerasa bahwa, "Ah, itu temanku toksik, oh itu temanku ini, oh itu," noleh dulu ke diri sendiri. Wah, Jangan-jangan kamu yang toksik gitu, karena tadi itu kamu baperan, nggak mau koreksi diri gitu ya, terus habis gitu kamu juga selalu merasa kamu terus yang korban gitu ya, terus, kamu terus yang dituduh dan disalahkan, nggak mau koreksi diri gitu. Jadi,
ini mesti dua belah pihak ya. Makanya sebetulnya inti dari pertemanan yang baik itu adalah ketika kita itu nggak terus-terusan ngelihat dari sisi self-centered gitu. Itu merupakan salah satu kunci sih menurut saya, baik untuk menghindari toksik maupun menghindari orang toksik maupun menghindari jadi orang toksik, ngerti ya? Maksudnya selain menghindari orang toksik, juga menghindari supaya saya ini nggak jadi orang toksik. Kita itu harus berhenti self-centered gitu. Kalau misalnya tadi kan kita harus ngelihat sendiri-sendiri gitu buat untuk menilai gitulah. Berarti kan kalau misalnya kita juga menilai orang lain, kita nggak bisa sembarang masuk ke circle yang menurut kita toksik gitu. Betul, betul. Nah, gini, saya tuh selalu menyarankan gini sih sama teman-teman mahasiswa ya. Kalau untuk berteman secara maksudnya kita kan pertemanan tuh kan ada lingkaran-lingkaran, ada layer-layer ya. Fit ya. Jadi ada pertemanan yang misalnya pertemanan di area publik lah. Maksudnya oke, sesama teman-teman dari jurusan ini kita saling kenal, saling tahu apa dan sebagainya, kita ngobrol yang casual conversation dan sebagainya. Itu kita nggak boleh membeda-bedakan. Maksudnya kita berteman dengan semua orang gitu ya, dengan semua orang, dengan semua golongan dan sebagainya gitu. Tapi kan semakin lama kan layer kita akan semakin sempit ya. Semakin maksudnya ring kan ya kan semakin sempit, ada yang kemudian ada yang teman satu jurusan, ada yang teman misalnya kelompok belajar gitu ya, kemudian ada yang sampai dibilang sahabat, bahkan mungkin dari sahabat ini nanti ada yang jadi pasangan hidup gitu. Ini kan semakin lama kan semakin mengerucut nih. Nah, kalau memang ringnya itu menjadi semakin dalam, ya kita memang harus pilih gitu. Jangan nggak pilih, kalau nggak pilih itu akan jadi backfire, maksudnya itu akan membuat hidupmu di dalam neraka gitu. Jadi kayak tadi Vito bilang kalau memang udah tahu itu golongan toksik gitu ya, maksudnya itu orang-orang yang misalnya orang-orang yang suka memanfaatkan orang gitu ya, misalnya tugas nggak mau ikut kerja tapi udah aku urun bayar aja, aku nggak ikut kerja misalnya gitu. Atau misalnya apa ya ya itu memonopoli gitu ya, kelihatan gitu bahwa dia itu orang yang memonopoli waktu, memonopoli pertemanan gitu ya. Kamu nggak boleh berteman dengan orang yang lain selain dengan aku misalnya gitu. Nah kalau memang yang begitu udah tampak, ya kita harus melakukan eliminasi ya gitu. Jangan sampai itu berada di dalam ring satu kita gitu atau di dalam ring 2 lah ya gitu. Kalau untuk berteman secara umum sih berteman aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk untuk teman dekat ya kita harus pilih gitu. Jangan sampai kita nyemplung ke situ gitu. Karena kalau kita udah tahu dan kita tetap nyemplung kan ya itu konyol juga ya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada orang ini emang dia tuh bukan nggak bisa teman, dia tuh nggak punya teman selain circle-nya dia, di mana dia itu ada temannya, ada yang nemeni, tapi dia tuh tetap ditoksikin gitu loh, kayak disuruh ke kantin. Pernah tuh pasti ada kan, kayak orang yang emang ya apa ya, bukan culun ya, kayak ya gitulah, nerd gitu. Dia tuh nggak punya teman, tapi dengan ada satu gumpulan ini, dia tuh merasa kayak kalau jalan ditemani, tapi ya gitu, disuruh ke kantin, disuruh beliin ini. Nah itu dia itu harus kayak gimana? Ya yang dimanfaatin gitu ya. Iya. Ya, oke. Ya, jadi ini gini sih, baik orang yang toksik maupun orang yang berada di dalam lingkungan yang toksik itu maksudnya dalam tanda kutip korban dari relasi yang toksik itu biasanya ada tidak bisa melihat jati dirinya itu dengan baik gitu. Jadi ada sesuatu yang keliru tentang konsep dirinya. Ya. Orang yang toksik, misalnya orang yang tadi bossy, controlling dan sebagainya itu melihat dirinya itu di atas standar. Jadi dia merasa dia itu segala-galanya, dia itu orang yang hebat gitu ya, dia punya karisma lah, dia punya kekayaan lah, mungkin dia punya apa sehingga dia merasa dia bisa menguasai orang yang di bawah dia gitu ya. Nah, sementara orang yang jadi korban toksik, yang dia menghamba dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya dia menghambakan diri pada disuruh-suruh nggak apa-apa, disuruh ke kantin nggak apa-apa, disuruh ngerjain tugas nggak apa-apa dan sebagainya. Itu juga ada yang keliru dengan konsep diri dia. Berarti dia menilai dirinya itu lebih rendah dari standar gitu. Sampai dia kayak
Karena dia minder, nggak ada lagi orang yang mau berteman dengan aku kalau bukan dengan orang-orang ini, aku nggak akan punya teman gitu ya. Nah itu berarti kan dia menilai dirinya rendah sekali nih gitu. Padahal kan nggak kayak gitu gitu. Kalau kita balik lagi ke prinsip kita diciptakan tuh memang dari debu dan tanah. Berarti kan memang kita rendah sekali ya. Tapi kita tuh dikasih nafas loh sama Tuhan gitu. Dan kita tuh diangkat jadi makhluk yang paling mulia. Jadi kita tuh sebetulnya dihargai sedemikian rupa sama Tuhan gitu. Jadi yang terlalu sombong nilailah dirimu pada tempatnya, yang terlalu minder nilailah dirimu pada tempatnya gitu. Fungsi kita berteman itu sebetulnya adalah apa ya, kayak kita bisa melengkapi untuk melihat diri kita yang sebenarnya maksimalnya itu kayak apa. Jadi jangan terlalu sombong dan jangan terlalu minder gitu loh. Ya coba gali potensimu bagaimana, coba cari teman yang bisa lebih menghargai kamu gitu. Karena mencari teman yang bisa menghargai kamu itu adalah bagian dari kamu menghargai dirimu sendiri. Walah. Nah, kayak tadi kalau misalnya sudah kadung kecemplung nih di dunia pertoksikan ini, nah, apakah kalau misalnya kita tuh kan harus menilai diri sendiri toh pasti yang pertama. Nah, apakah kalau misalnya kita langsung berpisah dengan grup itu secara apa ya, secara radikal gitu, apakah mereka kayak nilai kamu nggak mau temenan sama kita lagi gitu, atau ya apa itu? Oke, ya. Ini kalau ini tadi masuk ya, kalau udah kadung nyemplung. Kalau bisa dihindari kan kita menghindar kalau udah kelihatan. Tapi ternyata ini kita udah kadung nyemplung dan sebelumnya mungkin kita nggak tahu bahwa orang itu toksik gitu ya, atau relasi ini bisa jadi toksik. Nah, yang pertama be assertive. Be assertive itu apa? Kamu harus berani untuk mengemukakan pendapatmu gitu ya. Harus berani belak-belakan. Kalau iya ya katakan iya, kalau enggak katakan enggak gitu kan. Jadi kamu bilang empat mata, misalnya saya merasa, dan ini memang nggak gampang ya buat orang yang jadi korban toksik itu kadang-kadang itu nggak gampang karena mungkin dia kayak takut gitu ya, sungkan, takut gitu ya. Kalau sungkan masih mending Fit, tapi kalau takut ini yang kadang-kadang bisa, ya itu kalau sungkan tuh kan gini, kita mesti kalau sungguh itu kita harus tahu bahwa kita itu sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Jadi dan ini adalah untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Jadi nggak perlu sungkan gitu. Tapi kalau takut ini memang agak bahaya. Ya itu tadi contohnya kayak yang saya bilang, misalnya saya nggak mungkin pacaran lagi sama orang ini udah keterlaluan, dia controlling saya banget, kalau saya nggak telepon dia 1 hari 1 kali aja bisa dimarah-marahin, dimaki-maki, terus di depan banyak orang saya diperintah-perintah, dibully secara verbal misalnya dan sebagainya. Nah kalau kayak gitu kan ini ya, itu kan memang takut ya biasanya ya, dan kalau saya bilang saya mau putus, dia ngancem bunuh diri atau dia ngancem bunuh saya misalnya gitu. Nah kalau itu takut, kalau takut itu memang agak treatment-nya mesti agak beda gitu. Nah tapi kalau yang sungkan tadi itu gini, kita mesti bilang, itu prinsipnya, kita mesti ngomong dulu, aku merasa ya, aku tuh nggak nyaman loh setiap kali berteman sama kamu, terus kamu itu untuk controlling gitu, kamu terlalu mengontrol banget, kamu terlalu bossy misalnya ya, atau misalnya kok kamu kayak gini sih kerja tugas nggak mau gitu ya, padahal kan ini juga untuk kita, ini tugas kita bersama, bukan cuma tugasku tok. Nah kita ngomong gitu ya. Nah karena bisa jadi, kenapa kok kita harus ngomong, karena bisa jadi dia nggak sadar kayak tadi yang kita bicarakan, ada orang yang sadar dan orang yang nggak sadar gitu. Nah jadi kita ngomong dulu. Nah kalau setelah kita ngomong dia ada perubahan ya puji Tuhan. Tapi kalau dia nggak ada perubahan atau malah semakin menjadi-jadi, ya kita mesti ini ya, kita mesti consider untuk meninggalkan gitu. Karena kita juga bukan juru selamatnya dia. Iya juga, benar sekali. Iya. Kadang-kadang ada yang itu loh, ada orang yang messianic syndrome gitu loh. Jadi merasa kayak Mesias. Wah. Jadi kayak nggak apa-apa, aku tetap berada di dalam relasi ini, nanti aku akan dipakai untuk menolong orang ini supaya dia berubah dan sebagainya. Belum tentu gitu. Jadi kita mesti sadar juga gitu. Jadi gitu. Kalau true friend yang benar-benar true itu ngomong depan mata, kalau kamu itu salah ini. Kalau misalnya teman-teman awal kan ya aku tahu kalau dia salah, tapi kalau ngomong dia salah, ya pasti akan ngerasa kayak kamu ini temanku kok nyalain aku gitu.
Nah itu makanya dibutuhkan kerendahan hati, Fit. Ketika kita jadi teman itu kita harus siap dikritik dan mengkritik, tapi tentunya untuk Bener. sesuatu yang baik. Gitu. Tentunya untuk ya itulah untuk kebaikan sama-sama. Ketika aku mengkritik kamu misalnya, saya misalnya memberikan masukan sama Vito, itu tuh fungsinya itu bukan untuk jelek-jelekin Vito, bukan untuk bikin Vito itu down atau apa, bukan untuk bully Vito gitu ya. Tapi memang aku ngomong gitu ya, misalnya kayak Fit kamu tuh loh kalau ngomong tuh terlalu cepat atau Fit kamu tuh kok kayaknya nggak punya empati sih, kamu kok ngomongnya gini-gini, misalnya gitu gitu ya. Iya. Nah Vito kalau punya kerendahan hati, oh ya ini untuk kebaikanku, oh ya thank you ya, ingetin lagi ya aku kalau kayak gitu-gitu. Sebaliknya Vito mungkin juga bisa koreksi saya gitu ya, kamu tuh loh kok kayak gini-gini. Nah itu saya juga harus siap untuk terima itu. Kalau pertemanan yang baik dan sehat tuh begitu, Fit. Tapi kalau tujuan saya ngasih tahu kamu memang adalah untuk menjatuhkan kamu atau bikin kamu jadi down, nah itu saya toksik gitu. Sebaliknya, kalau kamu juga nggak mau dikritik, apa sih ini kok temen kok ngeritik aja. Nah berarti kamu tuh juga ya toksik juga gitu loh, karena kamu tuh nggak mau berubah gitu kan. Nah repotnya kan sekarang itu malah nggak berani ngomong empat mata, tadinya kayak itu sungkan ngomong empat mata, tapi jadinya rasan-rasan sama teman. Nah itu kan malah lebih parah. Malah jadi gibah itu. Tuh. Nah betul. Jadi kan nggak ngomong gitu, maksudnya nggak ngomong keberatan saya misalnya ya, saya keberatan Vito itu, ya itulah nggak mau kerja tugas gitu ya. Tapi saya tuh nggak pernah ngomong sama Vito, saya ngomong sama teman saya, "Duh aku males kerja satu kelompok sama Vito." "Opo oh?" "Ya soalnya dia itu nggak pernah mau ngerjain tugasnya." Nah pertanyaannya adalah kamu pernah nggak ngomong sama Vito tentang keberatanmu itu? Kalau nggak pernah ngomong, ya jangan ngomongin sama orang lain dong. Ini kan internal circle kita, kamu harus ngomong dulu sama Vito kalau kamu keberatan. Baru kalau memang Vito itu nggak bisa dibilangi, mungkin kamu perlu bawa orang lain untuk menasehati Vito gitu. Bukan gibah duluan terus malah nggak pernah memperbaiki Vito gitu. Wah, iya ini cocok sekali dengan kalimatnya, dengan apa ya kata-kata ini. Kan temannya kita itu juga punya teman lagi. Jadi kalau kita beritahu ke sini, tadi sebar ke sini, tadi ke sini, lagi ke sini, Mas. Ya, itu Iya kan sih. jadinya rasan-rasan tak berhenti kan, maksudnya Iya. rasan-rasan berkepanjangan akhirnya, gitu. Astaga. Gitu ya di perkuliahan ini. Jadi gini Bu, yang ini terakhir nih Bu, terakhir. Bagaimana sudut pandang ya sebagai dosen, bagaimana sudut pandang jika melihat ada mahasiswa yang wah orang ini kecantol dalam kumpulan yang toksik, tapi ya itu kayak gak bisa keluar kayak misalnya dalam mengerjakan tugas. Seorang dosen ini bisa tahu kan apa sudut pandang dosen. Misal dia melihat suatu mahasiswa kok dia tuh kerja sama ini terus padahal pasti dia disuruh kerja sendirian gitu. Makanya biasanya kalau ini kita juga nggak bisa, dosennya juga nggak bisa selalu tahu karena kadang-kadang kan kelasnya juga besar sekali. Nah, terutama untuk jurusan-jurusan yang misalnya mahasiswanya terlalu besar kelasnya gitu ya. Kadang-kadang memang nggak sampai tahu, Fit, maksudnya kan nggak bisa tapi kalau mahasiswanya kelas-kelasnya kecil, nah maka dosennya biasanya juga bisa sense itu, bisa merasakan, oh ini kok Pasti kayaknya bisa. ini salah satu parasit ya, yang ini kok gini. Nah kalau yang saya praktikkan beberapa tahun terakhir ini kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman rekan-rekan dosen yang lain, itu digilir, nggak selalu bisa sekelompok sama teman-teman yang kamu pilih. Kadang-kadang saya yang akan pilihkan gitu dengan cara undian. Nah kalau saya yang pilihkan kan mereka juga nggak bisa secara terpaksa itu kan lepas dari lingkungan yang tadi. Bener. Yang ini. Atau begini, atau malah yang lain adalah boleh pilih sendiri, boleh pilih kelompok sendiri, tapi cuma 2 orang. Nggak lebih dari 2 orang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 2 orang, ntar ada yang parasit tuh nganggur nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau 2 orang, kamu parasit juga, ya berarti kamu bunuh diri dan membunuh temanmu gitu kan. Dan Kerja sendiri. saya biasanya terang-terangan ngomong kayak gitu sama mahasiswa gitu. Jadi saya bilang gini, kelompoknya memang cuma 2 orang ya. Kenapa 2 orang? Karena saya nggak mau ada yang jadi parasit. Saya biasanya bilang gitu. Jadi kalau Harus. 2
orang, terus habis gitu kamu jadi parasit, ya kebacut. Karena itu kerjaanmu juga bergantung di kamu gitu. Dan saya sangat-sangat mengizinkan kalau ada yang mau ngomong sama saya bahwa, dia nggak nyaman gitu. Misalnya, saya nggak dan biasanya kemudian mereka akan memilih untuk, "Saya kerja sendiri aja Miss, karena, apa namanya, saya nggak ini ya, nggak nyaman kalau kerja sama dia." Nah itu saya nggak apa-apa sih gitu. Jadi, mmm itu juga bisa membuat anak itu terbuka gitu ya, dan biasanya kalau ada kesempatan, karena memang nggak selalu ada kesempatan ya, kadang kalau ada kesempatan, ya saya panggil anak yang biasa jadi parasit itu gitu ya panggil untuk nasihati dan sebagainya. Ada yang, merasa bersalah kemudian berubah, tapi ada juga yang enggak, itu ya pasti tetap ada gitu ya. Tapi kok kalau saya lihat dari setidaknya yang saya praktikkan berdua-berdua itu mengurangi kadar parasitisme. Karena ya itu, Pasti cuman pasti, dia kan, heeh. karena ya mau nggak mau dia juga harus menyelamatkan nilainya gitu, dan dia juga ada ketakutan kalau misalnya teman satu kelompoknya terus lapor ke dosen gitu kan, dan kelihatan banget kan, kalau cuman kerja berdua itu kan kelihatan blend-nya gitu. Heeh. Ini otaknya otak 2 orang atau otak satu orang. Nah, sementara kalau misalnya, sampai 5 orang, 6 orang itu kan Wah, nggak kelihatan si yang kerja mana paling 2. gitu. Tapi ya sekali lagi ya itu kondisi, di kelas saya gitu. Kadang kan ada yang memang kelasnya besar dan, tugasnya adalah tugas besar, maka harus dikerjakan berlima, berenam. Nah itu memang nggak terhindarkan. Nah kalau dalam kondisi seperti itu sih, mmm, saya nggak bisa bilang juga karena kadang-kadang kan, mungkin dosennya juga nggak sempet ya untuk Mhm. ini merhatikan satu-satu, tahu satu-satu yang parasit dipanggili gitu mungkin belum tentu gitu. Tapi ya itu sebisa mungkin begitu. Kadang-kadang sebetulnya kalau ini dosen bisa sense kok, mana yang kerja, nggak kerja. Terus kalau tugas itu di kertas ya, biasanya nggak presentasinya nggak karu-karuan. Ya satu Maksudnya ya dia karena dia nggak kerja, jadi pasti kan, ya pasti dia nggak bisa dengan baik dong gitu. Jadi kentara dan pasti terus kalau dosennya bisa merasa itu ya nilainya akan juga nggak sama dengan yang lain yang kerja gitu. menarik menarik. Heeh. Mungkin, Miss ada, apa namanya, apa ya, saran terakhir lah, Mhm kayak, mhm. ya buat kalian yang merasa, "Aduh kok aku toksik sekali," atau "Aku di teman yang toksik." Iya, yang pertama gini, sekali lagi, mungkin ini sekalian wrap up gitu ya Mhm perbincangan kita. mhm. Yang pertama, kita mesti cek dulu gitu ya, jangan buru-buru menganggap itu sebagai toksik gitu ya, karena bisa jadi itu cuma kayak hal yang dia nggak tahu kenapa kok dia lakukan itu, gitu ya. Atau bisa jadi karena dia nggak mau dikritik gitu ya. Jadi bisa jadi itu cuman konflik-konflik kecil-kecil aja gitu lah. Jadi kalau konflik kecil-kecil gitu jangan buru-buru katakan itu toksik. Tapi kalau itu terus menerus terus menerus dan sampai membuat kita itu memang, jadi tertekan, jadi, mental breakdown gitu ya kalau bela Mhm. orang itu. Nah, maka tindakan yang bisa kita lakukan pertama adalah sampaikan keberatanmu, sampaikan perasaanmu, sampaikan dulu. Kalau ternyata dia nggak berubah gitu ya, ya sudah tinggalkan gitu ya. Kita karena itu nggak worth ya, itu nggak apa namanya, eee, Ya, istilah orang Jawa itu apa, nggak sumput dengan kamu nggak seberharga itu gitu, iya kamu iya nggak iya. sepadan itu gitu, sehingga jangan jangan memelihara pertemanan yang seperti itu ya. Nah, lalu juga yang ketiga ini untuk diri kita sendiri, kita pasti belajar untuk rendah hati ya, kita mesti belajar untuk rendah hati, kita sendiri koreksi diri, jangan-jangan kita jadi orang yang toksik. Lalu yang keempat, cari pertolongan, ya karena bisa jadi orang jadi toksik itu ada latar belakangnya, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, trauma masa lalu dan sebagainya yang bisa membuat dia begitu. Nah, kalau kita tahu teman kita itu seperti itu, ya ada latar belakangnya, atau kita sendiri begitu karena ada latar belakang di depan, ya jangan sungkan-sungkan untuk datang kepada entah mentor, entah konselor gitu ya, karena kita nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa tolong diri sendiri, atau kadang-kadang kita nggak bisa jadi juru selamatnya teman kita, gitu. Itu aja sih saya pikir yang poin-poinnya itu. Oke lah, terima Iya, kasih sekali lagi Bu, terima kasih setelah sama-sama. Semoga membantu menolong. amin amin.